Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada siang hari ini, saya ingin membagikan sebuah kisah inspiratif lagi yang tidak kalah menariknya dari yang sebelum-sebelumnya. Kisah ini bercerita tentang serigala dan kelinci. Jadi, ada dua serigala yang ada di tengah hutan. Mereka sedang menikmati hari mereka di tengah hutan belantara. Kita beri saja namanya serigala A dan serigala B, oke? Lalu serigala B berkata kepada serigala A, "Lihat, ada kelinci yang sedang menikmati makan siangnya." Lalu serigala B ini menantang serigala A ini dan dia berkata, "Apakah kau bisa menangkap kelinci itu? Mungkin untuk makan siang kita." Lalu serigala A ini merasa tertantang dan ia ingin menunjukkan bahwa itu hanya seekor kelinci dan aku serigala, aku bisa berlari puluhan kali lipat lebih cepat dari seekor kelinci. Lalu dia bilang, "Oh, itu urusan mudah sekali." Lalu ia mulai bergegas dan ia dalam hitungan detik ia melompat ke arah ke kelinci tadi. Kelinci tadi yang sedang mengunyah wortelnya, ia terkejut dan menyadari bahwa ia sedang diincar, ia sedang dimangsa oleh serigala tadi. Lalu ia dengan secepat kilat ia berlari dan ia melemparkan wortel yang sedang dikunyahnya tadi, dan itu mengenai kepala serigala tadi. Karena ia seekor serigala, tentu saja sebuah wortel kecil tidak akan membuatnya berhenti untuk berburu kelinci yang ada di depannya. Dan karena kelinci itu begitu gesit, ya terus berlari. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu, 4 menit berlalu, 5 menit berlalu, sampai 10 menit berlalu. Kelinci itu masih terus berlari sekuat tenaganya, dan akhirnya si serigala A pun mulai kelelahan dan dia menghentikan pengejarannya. Lalu dengan merasa sangat malu, dengan wajah tertunduk, ia kembali ke tempat temannya serigala B, dan serigala B berkata, "Apakah kau dapat menangkap kelinci tadi?" Dan ia hanya menggelengkan kepalanya karena ia merasa sangat malu. Lalu serigala B berkata, "Apakah kau tahu kenapa kau gagal untuk mengejar kelinci tadi dan menangkapnya?" Lalu serigala A pun hanya terdiam saja, ia merasa capek dan malu. Dan serigala B berkata, "Kau berlari untuk pamer, kau berlari karena kau merasa kau punya potensi, kau punya kekuatan untuk mengalahkan, untuk mendapatkan kelinci itu. Kau berlari karena kau ingin pamer, tapi kelinci tadi ia berlari untuk nyawanya. Ia berlari sekuat tenaga karena ia ingin melindungi nyawanya." Teman-teman, untuk kita yang sudah bekerja mungkin merasa kelelahan, capek, kita tidak lagi mencapai tujuan-tujuan kita merasa itu adalah mungkin hal yang biasa saja. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, mungkin saja kita tidak lagi serius mengerjakan apa yang kita kerjakan. Seperti serigala A tadi, ia berlari mengejar kelinci tadi karena ia ingin pamer kepada serigala B bahwa dia bisa mengerjakannya, dan itu saja. Jadi kita yang merasa kelelahan, capek, tidak lagi mencapai target-target kita mungkin berpikir semua orang bekerja, jadi saya harus bekerja karena tuntutan keluarga, karena orang tua berkata kita harus membantu ke rumah. Apapun alasannya, ketika kita tidak lagi mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak lagi fokus kepada apa yang kita kerjakan, kita perlu duduk tenang dan diam sejenak, dan kita mulai perlu untuk bertanya kepada diri kita, sebetulnya apa tujuan kita bekerja. Karena seperti serigala A tadi, ia mengejar kelinci tadi hanya untuk pamer. Ia tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ia hanya ingin pamer kepada serigala B.
Jadi teman-teman, yang saya mau bilang adalah ketika kita sudah menetapkan sesuatu untuk dikerjakan, kita sudah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, tidak untuk mendapat pengakuan, tidak untuk mendapat pujian, apalagi untuk pamer seperti serigala A tadi. Ia berlari hanya untuk pamer bahwa ia bisa melakukannya, ia tidak mengerjakannya dengan serius. Jadi untuk kita semua yang sudah bekerja, jika kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin achieve sesuatu, ada alangkah lebih baiknya jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kita membuat strategi untuk mendapat tujuan kita, untuk mencapai tujuan kita. Jadi ini yang bisa saya bagikan di vlog kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Ciao.